Ya beda lah Ibu, Jakarta Malang beda. Enggak akan. Mungkin Kak Roni di mute dulu kali. Ke sini. Sebenarnya ini kok detikannya nggak ada ya? Tunggu guys. April. Ini kayaknya Canva lagi ada ini deh, update user interface. Biasanya di sini ketika diklik yang slide ini akan muncul nih detikannya di sini. Ini kok nggak ada ya? Sebentar. Coba saya buka yang kemarin ya. Sebentar. Nah, sebentar ya. I see. Terus tanggal 30 langsung berangkat ke Jakarta. Oh, beda tampilannya. Sebentar. Ini malah nggak muter ya. Jadi dia nggak nyambung gitu animasi. Tunggu sebentar ya. Itu kayaknya animasi jangan pakai bot ya, pakai enter aja itu, jadi dia nyambung gitu. Ada kan bentuknya hilang. Ayo coba kita play dulu ya. Kok nggak nyambung?
Ini udah apply. Supaya di refresh dulu. Kalau di preview nggak nyambung ya? Iya, Mas. Memang konsepnya mau diapain untuk videonya? Oh, jadi ini bisa nggak perlu diarahin. Sorry. Coba ya. Kalau kita play. Coba kita download dulu ya untuk masing. Nah, sambil nunggu. Ini tadi Kak siapa pertama? Kak Nadia ya. Kak Nadia nanti ini aku coba cari miss-nya di mana. Ya. Karena pas di preview nggak nyambung kan. Nah, Ini juga agak beda sama yang biasa saya bikin tuh. Ada ini. Nanti coba saya cari tahu deh miss-nya di mana. Nih makasih ya, kalau Mas. gini tuh, di sini setiap slide-nya ada detikannya. Sambil nunggu dulu ya. Kita ke yang kedua, Kak Tri ya. Kak Tri-nya ada di dalam. Halo? Kak Tri-nya nggak ada ya, Om Ben ya? Om? Nggak Om ada Ben? kayaknya. Nggak ada, lu. Nggak ada ya? Nggak ada ya, kita skip aja dulu ya. Kak Rika Devi ada? Kak Rika Devi filenya belum dibuka aksesnya. Suara saya nggak? Iya, Kak Yohanes nggak kedengeran suaranya. Dengar nggak? Nah, ada nih, ada. Oke. Kak Aira Kimberly ada? Oh, ada nih. One day in my life. Ini vibes-nya set gitu ya, gloomy. Ini udah bagus sih udah. Tinggal nih, Kaira, ini udah bagus booknya. Terus ukuran fontnya kayak lebih mending di satu tempat gitu supaya kayak kelihatan rapi di situ gitu ya. Kayak di sini ini feeling nih. Don't know what to do. Ya, Nah, agak susah sih nyari fontnya. terus warnanya ini kan agak nyaru ya, coklat ke hitam. Mungkin bisa ditaruh di sini terus kayak dikasih shape as background-nya gitu.
Unleash your aura. Pakai fontnya yang font ini yang santai, yang casual gitu. Ini bikinnya pakai Canva, Kak? Pakai Canva. Oke. So far ini udah better, Kak. Tinggal paling dikasih kayak sentuhan supaya lebih estetik gitu. Nanti Iya, coba kita bahas ya. Buru-buru ya. Oke. Terus selanjutnya Kak Cindy, ada Kak Cindy di sini? Kak Cindy nggak ada ya? Ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Oke, ada. kalau gitu saya mau nanya dulu deh. Kendala dalam bikin konten video pertama ada di sebelah mana? Di kontennya, bikin konten ide atau dipakein platform desainnya gitu. Teman-teman boleh buka aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi. Kesulitannya ada di sebelah mana? Di ide desainnya, ide kontennya atau cara bikinnya gitu. Di sebelah mana kesusahannya? Dua-duanya, Kak. Oke. Nah, tadi saya coba bikin storyboard ya, teman-teman. Ini kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak layarnya? Masih ya? Om Ben, kelihatan nggak layarnya di situ? Kedengeran lagi. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, kadang nih kalau misalnya kita agak stuck gitu ya, mau bikin konten, mungkin kita perlu nuangin ya ide-ide tersebut ke dalam namanya storyboard gitu. Dari part 1, part 2 sampai part terakhir tuh kayak adegannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini tadi sambil tadi bengong dikit gitu ya, bengong nyari ide, terbentuklah cerita ini nih buat konten. Jadi ini angle-nya adalah orang kantoran nih. Gini, market rate diffuser biasanya tuh adalah gini ya. Biasanya kaum urban udah paham dengan manfaat dari bahan natural gitu ya. Kemudian udah paham tentang kesehatan mental gitu-gitu kan. Biasanya kerja di instansi atau di corporate gitu. Atau corporate. Kemudian apa lagi? Suka estetik biasanya. Suka estetik. Meskipun nggak semuanya ya, tapi beberapa karakter market dari reducer biasanya kayak gini. Kaum urban tuh maksudnya kayak kaum yang tinggal di kota atau pinggiran kota yang kerjanya biasanya commute gitu. Commute tuh maksudnya bolak-balik. Kemudian mereka tuh udah paham nih sama tentang bahan-bahan natural alami gitu-gitu ya. Kemudian mereka udah aware sama mental health, kesehatan mental. Kemudian mereka pekerjaannya tuh biasanya ada di instansi atau corporate. Kemudian yang lebih mudaan umurnya biasanya suka estetik segala macam gitu. Nah, akhirnya dari karakter market reducer tadi tercetuslah ide ya. Ide gitu. Ide kasarnya adalah kayak pulang kantor gitu ya. Pulang kantor dengan rutinitas bolak-balik KRL gitu ya. Naik turun kendaraan gitu ya. Nah, idenya berawal dari sini nih, orang yang dari karakter yang seperti ini.
Muncul ide seperti ini, orang yang pulang kantor naik KRL gitu ya. Kemudian naik turun kendaraan nyampe rumah, kayak it takes a long journey. Perjalanan yang lumayan panjang gitu setiap hari dilakukan dan dilewati. Akhirnya muncullah ide kayak gini. Part 1 nih, ini namanya storyboard ya. Mungkin bisa dengan bahasa lain juga. Adegan pertama nih, pulang kantor. Key visual atau footage-nya, mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Visualnya kayak gimana sih gitu kan? Kalau adegan pulang kantor, key visualnya adalah absent fingering. Biasanya kalau di kantor kan kalau pulang atau masuk kan pakai absent finger ya. Fingering gitu. Nah, kemudian copy konten ya. Copy konten itu maksudnya adalah ini tadi yang ada di sini. Yang di kontennya Kak Yohanes. Nah, ini namanya hook ya. Ini namanya copy konten nih. Jadi copywriting yang muncul di konten. Ini sebutannya copy konten. Nah, adegan pulang kantor ini visualnya adalah absent fingering. Kemudian copy kontennya adalah jam 5 sore waktunya saya pulang kantor. Sengaja tenggo karena nanti malam ada acara di rumah. Nah, pemilihan kata-kata tenggo ini tuh udah familiar banget ya. Familiar banget sama orang-orang yang kerja di kantor gitu. Tenggo maksudnya adalah ketika udah jam 5 teng langsung go gitu. Jadi sebutannya adalah tenggo. Ya, atau tenggo deh gitu. Nah, jam 5 sore waktu yang saya pulang kantor, sengaja tenggo karena nanti malam ada acara di rumah gitu kan. Kemudian di part 2 ya, adegannya adalah desak-desakan di kereta nih teman-teman ceritanya. Visualnya adalah suasana di dalam KRL. Jadi supaya kegambar nih di kontennya. Oh, wah gila ya gitu. Pulang udah capek, masih harus desak-desakan di dalam kereta gitu kan, harus perjalanan ke stasiun juga mungkin harus naik angkot dulu, gojek dulu segala macam gitu ya. Nah, copy kontennya seperti biasa saya harus desek-desekan di kereta guys gitu ya. Ya gimana lagi karena rumah saya ada di pinggiran Jakarta. Nah, gitu kan. Kemudian di part 3 adegannya itu turun dari stasiun. Nah, visualnya bisa kayak kereta lewat gitu ya. Kereta lewat yang meninggalkan stasiun. Kemudian copy kontennya apa? Kayak misalnya thanks God akhirnya bisa turun juga. Wah gila sih. Jam pulang kantor emang bikin kita kayak toge itu di dalam. Tahu kan kalau toge kan apa sih namanya? Nempel banget ya. Bener nggak sih kalau toge itu? Tambah toge gitu kan. Jadi kayak kayak gambaran orang bersesuaian di KRL tuh ya memang kayak gitu. Kayak ikan teri kayak toge. Saking padatnya gitu ya. Nah, kemudian di part 4 naik Gojek gitu kan. Turun dari stasiun kemudian naik Gojek ke rumah. Key visualnya adalah point of view dari belakang driver. Nah, mungkin teman-teman kan banyak ya yang suka naik Gojek di sini. Kebayang ya, point of view dari belakang driver itu sendiri gitu. Jadi yang ngegambarin lagi ngebonceng di belakang. Nah, copy kontennya itu bisa kayak gini. Saatnya naik Gojek karena saatnya naik Gojek nih guys, karena motor saya kebetulan lagi di servis. So ya begini deh, harus naik turun moda transportasi. Gitu. Jadi orang yang nonton tuh kebayang, oh kayak wah gini banget ya, gitu banget ya. Harus berangkat gelap, pulang gelap gitu ya. Macet-macetan, naik turun moda transportasi dan segala macam. Nah, kemudian di part 5 sampai rumah nih ceritanya, buka pintu gitu kan. Visualnya adalah fasad depan rumah, tampilan depan rumah, kemudian lihat jam tangan. Wah, jam 7 teng gitu, jam 7 malam. Nah, copy kontennya misalnya gini, atau voice over-nya gitu ya. Tada, sampai rumah, sampai juga nih di rumah. Wah, 2 jam guys di jalan gitu kan. Ini kayak lagi storytelling sendiri gitu ya. Padahal ujung-ujungnya nanti ada jualan produk dari diffuser gitu. Jadi orang nggak sadar bahwa ini lagi diiklanin sebenarnya gitu, lagi dikasih iklan. Nah, part 6 ya, adegannya adalah capeknya hilang karena ketemu anak istri misalnya gitu ya. Visualnya adalah ya suami ketemu anak istri di rumah gitu kan, berpelukan segala macam. Copy kontennya
Tapi capeknya hilang karena saya bisa ketemu sama aktris di rumah gitu. Mungkin ditambahin musik-musik yang gimana gitu kan, soundnya. Kemudian di part 7, pas ketemu sama anak istri, gitu kan, rumahnya wangi, gitu kan. Nah, visualnya adalah ekspresi merasakan kesegaran. Kemudian pegang diffuser gitu kan. Nah, copy kontennya adalah kayak gini misalnya. Kaget banget karena nggak biasanya nih rumah wangi banget. Ternyata istri pasang diffuser. Nah, mungkin yang biasa voice over bisa lebih keren lagi, maksudnya bisa lebih cakep lagi untuk adjust intonasinya gitu ya. Tapi ini saya cuma gambarin copywriting-nya aja gitu. Nah, part 8 baru deh masuk ke deskripsi produk gitu ya. Visualnya ya ini rediffusernya langsung gitu. Entah itu rediffuser ditatakan di pojokan ruangan interior gitu segala macam ya. Nah, copy content-nya bisa jelasin short aja deskripsinya. Kemudian habis itu di part 9 adalah call to action. Call to action maksudnya ajakan gitu ya untuk order. Nah, cek keranjang kuning. Visualnya adalah ajakan untuk cek keranjang gitu. Misalnya kayak tangannya nunjuk ke bawah atau apa gitu. Nah, copy content ya, itu jangan lupa cek keranjang kuning ya kalau kamu pengen ngerasain keharuman alami dari diffuser gitu. Nah, kalau cuma ngajak apa check out atau ngecek keranjang kuning kan sayang-sayangnya. Nah, better kita kasih namanya scarcity. Scarcity itu namanya kayak dikasih batasan gitu. Scarcity itu ada 2 macam ya. Scarcity waktu, scarcity jumlah gitu. Kalau waktu misalnya cuma 3 hari, cuma sampai minggu ini, cuma sampai nanti malam jam 8 misalnya. Itu scarcity waktu, berbatas waktu. Tapi kalau scarcity jumlah produk misalnya, atau jumlah pengguna gitu ya, untuk 10 orang pertama, hanya untuk 100 orang pertama yang tercepat, untuk 3 orang yang tercepat klik produk ini, segala macam gitu. Itu scarcity jumlah produk. Jumlah pengguna segala macam. Intinya quantity. Nah, copy kontennya misalnya gini, yuk buruan check out sebelum produk ini keburu sold out karena ternyata semua teman-teman di kantor juga pakai reducer gitu. Nah, ini contoh bikin konten yang soft selling. Jadi nggak langsung jualan produk frontal gitu, tapi kayak dikontenin dulu depan gitu, sampai kayak orang nggak sadar bahwa ini tuh konten produk ujung-ujungnya. Nah, mungkin strategi ini bisa teman-teman kayak coba praktekin sendiri ya nanti di rumah gitu. Kayak wah bingung nih gimana ya bikin konten soft selling itu gitu. Dari ide ABC dari awal, pertengahan hingga akhir nih gitu. Nah, sampai sini dulu deh. Teman-teman ada pertanyaan? Yes. Halo. Cara nyari footage yang bagus di mana? Nah, tadi coba ya. Tadi udah coba nyari konten kasarnya sih tadi. Misalnya nih, gini ya. Visual pertama kan absent fingering ya, fingering. Bahasanya gimana sih? Nah, tadi kalau misalnya kita nyari di Canva nggak ada, teman-teman di misalnya ya, absent gitu. Kayak misalnya di sini tuh ternyata nggak ada, bisa juga pakai kayak gambar gitu ya, absent fingering, fingerprint gitu. Cara di sini kan kayak di setiap slide ini nggak melulu harus footage ya, kadang bisa pakai gambar juga dikasih animasi gitu. Bisa cari di Google atau misalnya di Pixabay gini ya, Pexels
Pexels juga bisa, atau di Pixabay, gitu. Nah, ini platform untuk nyari footage. Tinggal dicari. Nah, kita ke sini dulu ya. Misal nih, absen fingerprint dulu, kemudian di slide kedua adalah suasana dalam KRL, bisa-bisakan di kereta gitu kan. Misalnya nih, pergi ke stasiun dulu gitu kan, visualnya nih. Nah, ini kan suasana di stasiun ya, cuman better orang yang Asia gitu, jangan yang bule, supaya relate. Kemudian turun dari stasiun, nih, kereta lewat meninggalkan stasiun misalnya ini. Oh ini suasana di dalam KRL ya teman-teman. Tuh. Jadi bisa pakai gambar juga sebenarnya. Kemudian kereta lewat meninggalkan stasiun gitu. Misalnya ini kereta lewat ya. Ini masih di pinggiran stasiun sebenarnya gitu. Nah, ini cukup menggambarkan kan ya. Gitu. Nah, kemudian point of view belakang driver. Nah, biasanya kayak gini nih. Ini bisa sebagai contoh sih. Gitu ya. Ini bapaknya kayak capek banget mukanya. Kemudian apalagi nih visualnya. Pasar depan rumah, kemudian lihat jam tangan misalnya. Ini buka pintu, ini juga bisa gitu kan. Nanti itu tinggal diatur di sebelah sini, misal di slide-nya ya. Ini kan 15,4 detik ya. Ini kepanjangan kan. Nah, ini bisa kita atur misalnya 1 detik gitu. 1 detik tinggal digeser-geser nih. Mau di mau di bagian sebelah mananya nih. Kita cari yang terbaik gitu. Yang menggambarkan. Misalkan buka pintu ya. Nah, kayak gini. Kemudian visual yang selanjutnya adalah suami ketemu anak istri di rumah misalnya. Nah, bisa kayak gini. Ya, ini lumayan menggambarkan ya. Dengan bapaknya masih pakai kemeja, gitu kan? Masih habis dari pulang kantor, gitu. Kemudian, apa lagi? Ekspresi merasakan kesegaran pegang ready. Oh, gitu. Ekspresi merasakan kesegaran. Ini biasanya nyarinya kayak random aja, fresh. Atau misalnya ambil dari channel marketing kit ya. Kan banyak nih video-video review user ya, benar nggak sih? Ambil yang ready user, terus masukin ke sini gitu. Di cut misalnya. Itu bisa banget. Nah, biasanya kan kalau konten ini langsung diupload ke TikTok, biasanya dapat pelanggaran ya Om, atau misalnya nggak dapat exposure banyak ya. Iya, Jadi kan biasanya kalau harus gitu. diedit dulu ya Om. Betul, Benar betul. nggak sih? Harus yang berbeda. Kalau udah nggak bakal dapet view dia kalau pakai. Jadi sebenarnya masih bisa kita pakai kayak ambil 1 detiknya nggak sih gitu, nggak apa-apa. Potongan-potongan kan daripada kita nggak misalnya kita malu gitu ya, atau depan kamera gitu segala macam. Ya kita tinggal comot-comot konten ini dipotong-potong gitu, masukin ke sini. Jadilah sebuah konten gitu. Nah, kebayang ya teman-teman.
kasih tips pemilihan font yang tepat dong, Kak. Nah, misalnya kita mau pakai font yang relax ya, teman-teman. Ini contoh aja ya. Kita kasih efek yang ada background-nya deh. Nah, biar kelihatan. Kita copy karena kalimatnya lumayan panjang ya. Oke, sengaja tenggo di bagian bawahnya. Jadi gini nih. Ini misalnya muncul 1 detik ya, atau setengah detik deh. Misalnya nih, 0,5 detik. 0,5 enter. Kemudian ini juga 0,5. Perlu dipertimbangkan juga ya, kayak misalnya setengah detik apakah audiens bisa baca kalimat ini. Kalau misalnya bisa ya berarti memang pas waktunya gitu. Fontnya pakai yang lebih santai coba ya. Nah, ini bisa nih. Jam 5 sore waktunya saya pulang kantor. Nah, kalau misalnya mau bikin kayak gini, nggak pakai lama, kita copy style aja. Diarahin ke sini, klik titik 3, klik yang copy style, kemudian arahin ke sini. Kemudian kita klik. Nah, langsung jadi sama gitu. Jam 5 sore kita coba preview ya. Terlalu cepat ya. Misalnya nih 1 detik deh. 1 detik. Ini juga 1 detik. Kita preview dulu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian apa nih dari Kak John? Berarti nanti harus banyak video singkatnya dong, Kak, kalau mau buat konten soft selling. Enggak juga sih, teman-teman. Nah, tadi itu saya nemu konten rediffuser juga. Mana ya? Oh, ini. Kita coba play ya. Tadi saya nemu konten rediffuser lumayan simple ya. Kita coba play ya. Kedengeran nggak, teman-teman? Nggak ada suaranya. Nggak ada ya? Oh, jaringan. Wah, di sini hujan nih, jaringannya langsung jelek, teman-teman. Oh, saya kirim di grup aja ya. Nah, coba teman-teman intip deh di grup, di channel. Itu lumayan sangat simpel dan bagus gitu. Aduh. Tadi mana pertanyaan yang belum dibaca?
Gak berpikir sejauh itu, Bang. Sementara jadi buka sekarang ada pencerahan. Tentang apa nih, Kak Dede? Tentang yang mana, Kak Dede? Bikin story-nya, Kak? Oh, bikin story-nya, ya. Jadi kayak kita perlu spend beberapa waktu gitu ya untuk berimajinasi sih kita. Untuk ngebayangin. Bahkan nih konten yang ini nih teman-teman yang saya kirim di grup, ini tuh orang cuma buka pintu doang gitu ya. Ih, wangi-wangi apa nih gitu, jadi konten gitu. Kadang kita nggak perlu overthinking gitu dalam bikin konten. Untuk storytellingnya bagus pakai tulisan atau suara, Kak? Menurut saya pribadi ya, karena pengguna TikTok tuh nggak semuanya, maaf, kan ada beberapa yang mungkin, maaf ya, kayak tunarungu gitu kan. Jadi kalau kita bikin konten, ada tulisan di bawah ya, mereka akan terbantu juga untuk bisa kebantu ngedenger dari konten ini gitu. Nah, mungkin sekian dulu kali ya. Dari Om Ben atau dari teman-teman ada tambahan? Om Ben, dari Om Ben ada tambahan, Om? Teman-teman gimana? Ada yang mau tanya nggak nih mengenai ini nih untuk apa mengenai konten ini? Gitu. Langsung aja, maksudnya ada mungkin yang belum ngirim tugas lagi ngerjain gitu ya. Sekalian aja gitu langsung di-share, nanti langsung dievaluasi nih langsung gimana. Ini yang ngirim tugas kan cuma sedikit nih. Berapa orang tadi? 5-6 orang ya? Yang ngirim tugas. Rick. Halo? Iya, 5-6 orang lah. Nah, 5-6 orang kan. Sedangkan ini kan yang hadir banyak nih. Gitu. Gimana? Kenapa belum ngerjain gitu. Kan kalau nggak dikerjain kan bisa langsung dicek nih sama Tarik kan, dievaluasi gitu. Berarti kan ada kendala. Kendalanya apa gitu. Maksudnya ngomong aja gitu ada apa. Jadi biar nanti bisa dibantu gitu. Gimana? Baru buat. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak sosialnya, oke. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih nanti kalau udah jadi langsung aja ya. Di grup aja langsung share di grup, nanti ya bisa kita diskusi. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana nih? Itu cuma 5-6 orang loh. Sisanya gimana nih? Ini kan yang hadir banyak nih. Berarti kan ngerjain tugas kan? Gimana lainnya gimana? Wiko gimana Wiko? Udah ngerjain belum? Belum sempat waktunya. Oh, kenapa belum sempat? Iya waktunya. Aku semalam tiduran. Oh, tiduran. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya? Ada kendala? Ada kendala nggak? Yang lainnya? Oke, ya udah lainnya gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini sebelum, kalau misalnya nggak ada kan nanti kita tutup aja nih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Atau mungkin ada pertanyaan? Oh, ini ada Kak Nindi, Om. Tadi kayaknya nggak ada ya, atau gimana? Kan nanti ada sesi cek PR nggak? Ya, Cindy. Siapa? Ya udah boleh di itu. Coba ya, sebentar. Saya pindah dulu. Ini soalnya ada hujan. Ada hujan. Sebentar, saya pindah dulu. Oke, tadi di luar hujan. Kak Cindy tadi ya. Nah, ini. Kita buka punyanya Kak Cindy ya.
Oke. Kasih di Summersand ini produknya adalah Summersand XRB yang violet ya, benar nggak sih? Mungkin feedbacknya adalah ini ya, too long duration gitu. Maksudnya durasinya bisa lebih dipersingkat lagi nih Kak Cindy. Kayak misalnya nih 15 detik gitu, 15 sampai 25 detik itu udah cukup sih. Gitu. Kalau misalnya oh ya BTW ini kalau konten dengan ukuran ini biasa rencananya mau diupload di platform apa? Kalau ini lebih kayak ke konten YouTube ya, benar nggak sih? Kalau di TikTok, better ukuran TikTok ya itu. Kemudian ukuran kanvas gitu ya. Kemudian 3 detik pertama usahakan bisa langsung nge-trigger orang untuk pay attention. Jadi 3 detik pertama itu kunci banget sih untuk bikin orang mau nonton sampai habis atau enggak, mau beli produknya atau enggak, penasaran atau enggak. Dalam 3 detik pertama ini kuncian banget, kayak mesti dipikirin matang-matang strategi konten di 3 detik pertama mau kayak gimana. Misalnya ya, kalau kita mau bikin short video pertama bedah dulu filosofi produknya. Misalnya nih Violet Vibes. Ini kan cocok untuk orang-orang yang punya personality unik ya. Unik, punya kekhasan gitu. Tapi ingin tampil beda. Kemudian intuitif, imaginatif, enjoy dengan dunianya sendiri, tapi ingin hadir juga di tengah-tengah keramaian misalnya gitu. Nah, filosofi yang kayak gini nih, better kita bring up di konten supaya orang yang merasa personality-nya kayak gini, merasa, wah ini gue banget gitu. Kemudian bridging-nya adalah misalnya gini, be you. Saatnya untuk menjadi diri kamu seutuhnya, misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Show the world, gitu ya. Show the world that you exist. Kalau untuk market Summersand ini kan biasanya adalah biasanya ya middle up gitu ya, benar nggak sih? Yang kelas menengah ke atas, so pemakaian bahasa Inggris bukan menjadi masalah gitu. Tapi jangan semuanya Inggris, dicampur aja nggak apa-apa. Nah, baru kemudian nanti jualan nih, selling gitu. Masukin kayak misalnya benefit produk gitu ya. Kayak wangi lembut, atau misalnya komposisinya gitu kan, terbuat dari bahan baku pilihan atau apa gitu kan.
baru CTA gitu, ajakan untuk membeli. Nah, kira-kira untuk scripting-nya, teman-teman kayak bisa nulis coret-coretan kayak gini, teman-teman, untuk bikin, oh kayaknya kayak begini deh. Oh kayaknya sebelah sini nih kita perlu angkat gitu. Bisa buat 4 konten konsep sama tapi beda produk. Nah, benar. Kira-kira gitu ya untuk konten Kasindi. Tadi feedback-nya adalah ini. So far so good. Tinggal di poles-poles lagi. Kemudian dibikin lebih ringkas, jangan terlalu panjang. Gitu. Yang lain ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, gimana yang Ambil? lain? Ada mau ditanyain lagi? Ayo, ada yang mau tanya lagi? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Aman berarti ya? Oke, kalau Aman ya? gitu. Kalau udah, Ya udah kalau gitu kita kita tutup tutup aja ya, deh, Om. Tarik. Oke, terima kasih semuanya yang udah masuk ke Zoom evaluasi. Besok kita akan pelajari step by step yang bikin video settingan animasinya di Canva gitu. Tadi kan belum sempat ya, tadi cuma evaluasi. Besok kita akan bahas tentang itu. Oke, Oke. kita tutup aja ya Zoom malam ini. Terima kasih semuanya. Oke, makasih semua. Thank you semua.